Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga kita, yaitu tentang penyusun materi. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang partikel penyusun materi, kemudian kita akan melihat perkembangan teori atom, kemudian partikel dasar dari penyusun atom itu apa saja, kemudian ada sistem periodik unsur, di mana nanti kita akan menentukan juga letak dari unsur-unsur di dalam tabel periodik. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, di sini kita kenalan dulu deh apa sih yang namanya atom ya. Karena kan ini ada di materi pertemuan 1 yang kalian sudah belajar sendiri kemarin ya. What's the smallest thing you can think of? Maybe a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about half of a centimeter. For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller, a grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think Oke, jadi tadi kalian sudah melihat banyak banget benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian apakah itu yang dikategorikan sebagai partikel penyusun dari materi tersebut? Ternyata kalau kita telusuri makin ke dalam, ternyata bukan ya. Namanya juga partikel penyusun. Penyusun itu artinya yang paling kecil dari materi tersebut. Nah, di sini kita dapat bahwa atom itu memiliki ukuran yang tadi hanya sekitar 0,5 sampai 5 angstrom, di mana untuk mencapai 1 meter itu kita membutuhkan berapa ini? 10,000 angstrom gitu ya. Jadi kalau seandainya ini kita ubah ke senti, kalian sudah bisa bayangkan berapa, kalaupun diubah ke mili, ini masih banyak nol-nolnya yang kita butuhkan. Artinya dalam satuan angstrom ini menunjukkan bahwa ukuran atom ini sangat-sangat kecil sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa partikel penyusun materi yang terkecil adalah atom, gitu ya. Oke, jadi partikel pisometri sendiri adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Artinya kalau nanti materinya itu berupa kayak kemarin ada besi ya di pertemuan pertama kita ada lihat dari besi. Besi itu kalau kita telusuri lebih ke dalam terbentuk dari unsur-unsur besi. Nah, besi itu nanti ada yang namanya unsur besi dan kita bisa cek nanti dari segi keatomannya dia nanti memiliki elektron berapa, protonnya berapa. Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya dari slide ini ya. Intinya sifat dari unsurnya itu sendiri masih sama dengan sifat ketika kalian sudah dapat batangan besi ataupun logam besi dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya ada 3 secara utama penyusun materi, nggak cuma dari atom atau dari unsur, tapi juga ada yang dari molekul, ada juga yang dari ion. Nah, tugas kalian ini sebenarnya sudah ditanya di pertemuan 1 ya, cuman untuk mengingat kembali, saya tanya kembali apa perbedaan dari atom, molekul, dan juga ion. Silakan nanti ditulis, ini adalah soal pertama kalian untuk hari ini. Oke, nah di sini ada 5 teori atom, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya susun tidak berdasarkan urutan munculnya teori ini. Jadi kalau diperhatikan benar-benar, teori yang pertama muncul itu biasanya yang paling dasar atau yang masih general untuk menyebutkan tentang pengertian atom. Jadi di sini kalau kita lihat gambar yang paling general itu adalah yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah teori pertama atom. Kemudian dilanjutkan dengan yang nomor 4. Kemudian kira-kira dilanjutkan dengan yang nomor mana? Nanti silakan dicari ya. Jadi di sini saya sebutkan namanya saja. Teori pertama yaitu Dalton, yang kedua Thomson, dan seterusnya. Silakan dicari. Oke, jadi tugas kalian ini adalah silakan cari, ini soal kedua, perbedaan dari masing-masing teori atom yang ada di slide ini. Nanti kalau sudah dapat perbedaannya, tapi jangan lupa itu menyusunnya diurutkan sesuai teori mana yang paling pertama muncul sampai yang paling terakhir muncul, gitu ya. Jadi silakan dicari perbedaan boleh, pengertian juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka untuk perbedaan. Jadi lebih jelas untuk melihat
Apa beda teori Dalton dengan Rutherford misalnya kayak gitu. Ini penemunya ya. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah tahu ya, atom, bagian terkecil dari suatu partikel. Nah, atom sendiri kalau kita telusuri lebih dalam, tadi kalau di slide, di video kalian lihat dia kayak gambarnya bentuknya seperti yang ini ya, yang ini yang di tengah ya, kayak punya lintasan sendiri. Sebenarnya itu apa sih gitu ya? Oke, di sini kita lihat dulu ya. Bagian tengah dari atom yang warna merah ini adalah inti dari atom. Oke, kemudian setelah inti itu ada lapisan berwarna pink. Pink ini adalah kulit di dalam atom. Kemudian yang biru ini juga kulit, yang hijau juga kulit, yang kuning pun juga kulit. Jadi kalau misalnya ini kita angkat gambarnya, kita lihat ini kan dari samping ya, lihat yang bawah ini ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi atas, kita bisa membayangkan bentuknya seperti ini. Ya, kalau misalnya tidak ada sisi yang lebar ininya maksudnya. Nah ini, jadi yang di tengah ini adalah inti, saya ulang, yang pink, biru, hijau, sampai pun kuning ini disebut dengan kulit. Bedanya apa? Bedanya hanya dalam penyebutannya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Oke, nah ini ya, kalau kita lihat dari atas, ini bisa kita lihat, ini inti yang di tengah, ini ada kulit, ya, jadi kulit yang paling dekat inti itu kita nomori dengan nomor paling rendah, yaitu nomor 1. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang sebelah kiri ini, animasi sebelah kiri, kulit nomor 1 adalah yang berwarna pink, kulit kedua yang berwarna biru atau toska ya ini ya, kulit yang ketiga hijau, kulit yang keempat kuning. Jadi urutan penomoran kulit dimulai dari yang paling dekat dengan inti atomnya. Oke, kita lihat ini gambarnya. Oke. The electron does not orbit the nucleus. We cannot know the path of the electron as stated by Heisenberg in his uncertainty principle. We do know, however, that the electron travels very quickly within a defined space, creating a cloud of negative charge. For further information, please click here to see. Oke. Jadi ini tadi gambar awalnya kalau kalian lihat hanya seperti ini. Bentuknya adalah inti atom dan di bagian dalam atom itu nanti kalian mengenal ada yang namanya elektron. Jadi tadi belum saya kenalkan ya bagian dalam-dalamnya ada apa saja. Kalau kita kembali ke slide tadi yang video di sini ya. Kita coba cek video yang bagian ini. Oke. Nah, ini. Oke, jadi kalau dalam video ini kita lihat bahwa di dalam inti atom itu kayak ada dua warna. Dua warna ini berarti ada dua jenis partikel di dalam inti atom. Di sini ada yang namanya neutron, ada yang namanya proton. Neutron adalah partikel yang bermuatan neutron. Pakai N ya, berarti netral. Sedangkan proton adalah partikel yang bermuatan positif, P, ya, proton, positif. Kemudian yang di luar ini apa, Bu? Yang cahaya berkeliling ini adalah elektronnya. Jadi dia ada 3 ya, partikel penyusun atom itu hanya ada 3, neutron, secara umum ya, ada neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton atau partikel yang bermuatan netral dan partikel yang bermuatan positif, neutron dan proton maksudnya, itu berada di intinya saja, hanya di tengah. Sedangkan elektron itu dia berada di kulitnya. Jadi kalau elektron tugasnya dia dia tuh kayak berjalan mengelilingi lintasan atau mengelilingi kulit dari si atom tersebut. Oke. Oke, kalau kita kembali ke gambar ini lagi, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah inti atom yang letaknya paling-paling tengah. Ini mengandung atau memiliki yang namanya partikel netral yang disebut dengan neutron dan juga partikel yang bermuatan positif yaitu proton, di mana dia setelahnya ada yang namanya kulit. Di setiap kulit itu memiliki elektron, ya. Jadi elektronlah yang bertugas untuk memutari yang bergerak memutari lintasan atau kulit dari si atom tersebut. Nah, tadi kan di gambar ini kalian lihat bahwa gerakannya kan kalau kita bayangkan tadi kayak slow, slow gitu berputar slow ternyata padahal aslinya elektron itu kalau berputar sangat-sangat cepat ya cucu-cucu tadi sehingga dia bisa membentuk yang namanya awan elektron.
Jadi kalau kita principle. perhatikan perputaran elektronnya ya, We sangat-sangat do cepat know, seperti ini. however, that the electron travels very quick within a defined space. Oke, jadi kalau misalnya kalian membayangkan kayak ada sesuatu gini, kalau misalnya kalian matiin lampu nih, terus kalian mainin kayak sinar apa ya yang berwarna-warna gitu, lampu yang berwarna, kemudian kalian kayak membawa putar ke kiri, putar ke kanan, tapi dengan gerakan yang sangat cepat. Itu kan seakan-akan kayak ada ekornya gitu ya. Kayak seakan-akan itu lampunya nggak cuma titik yang jalan, tapi kayak ada ekor yang bergerak dengan lambat setelahnya. Jadi kayak lebih panjang gitu gerakannya. Nah, sama dengan elektron, saking cepatnya dia bergerak, itu seakan-akan kayak membentuk yang namanya bayangan tadi atau ekornya gitu, sehingga membentuk yang namanya awan di sini. Nah, awannya ini disebut sebagai awan elektron karena yang membentuk adalah elektron itu sendiri. Jadi nanti kalau misalnya mengenal istilah yang namanya awan elektron, jangan bingung itu apa maksudnya. Awan elektron itu artinya awan yang terbentuk karena elektron tadi bergerak dengan sangat cepat di orbit atau di kulitnya tadi. Oke, nah di sini ada gambar ya, gambar dari atom. Jadi di sini kita tekankan lagi bahwa di tengah ini adalah inti dari atom. Kemudian ini yang kayak lingkaran apa nih berarsir di pertama ini menunjukkan kulit pertama, kemudian ini kulit kedua. Nah, tadi kenapa sekarang jadinya lebih tebal Bu garisnya? Kalau tadi kan sebelumnya cuma garis tok, sekarang menjadi agak lebih tebal karena tadi ya kita kayak membentuk awan elektron tadi sehingga di gambar ini ditunjukkan dengan gambar kayak model arsiran seperti ini. Jadi di sini di kulit pertama dan kulit kedua disebut sebagai daerah kebolehjadian untuk menemukan elektron. Benar, karena tadi ini pun terbentuk dari elektron. Jadi kalau kalian mengamati di bagian inti atom, kalian tidak akan menemukan elektron. Karena di inti atom, saya ulang, hanya ada partikel neutron dan proton yang bermuatan neutron netral, proton positif. Nah, sedangkan di kulit ke-1 dan kulit kedua, kalau dari bentuknya ini kayak membentuk awan ya atau arsiran kayak gini, artinya dia daerah yang mungkin kalian bisa menemukan elektron ya. Nah, daerah ini sekarang kita kenalnya bukan kulit lagi tapi orbital. Kenapa? Karena kita akan melihat lebih dalam elektron ini kan benar nih terletak di kulit ke-1 kah, kulit kedua kah, di kulit ketiga. Tapi di dalam kulit itu nanti ada lagi yang namanya ruang lagi yang makanya kita kenal dengan orbital ya. Oke, nah di sini ada inti atom ya. Saya ulang lagi ini inti atom yang orange. Kemudian untuk yang pertama itu kulit pertama, kulit kedua dan kulit ketiga. Ini hanya mengenal apa ya, mengulang kembali. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk pada tabel periodik ya. Di tabel periodik ini kalau kita lihat ini ada golongan A, dan B baru kembali ke A. Jadi kita di sini pertama akan saya kasih tahu dulu cara membaca atau nanti cara menyebut ketika saya tanya unsur mana atau unsur apa yang terletak di periode 3 golongan 2A misalnya kayak gitu. Ya, jadi harus mengenal dulu yang mana periode, yang mana golongan. Oke. Jadi periode itu adalah yang dari ini ada tulisan period ya. Ini ada tulisan period. Period 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jadi periode di dalam tabel periodik itu ada sampai 7. 1 sampai 7. Periode itu dibacanya ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya kita bilang unsur-unsur yang terletak di periode keempat, lihat nomor 4, adalah dari sini kita mulai ada kalium atau potasium, ada kalsium, ada scandium, dan seterusnya sampai ke sebelah sini. Jadi yang merah ini adalah unsur-unsur yang terletak dalam periode keempat. Kemudian kalau misalnya unsur-unsur yang terletak dalam periode kedua apa saja, kita bisa sebutkan ini periode kedua ya, bacanya ingat ke kanan. Ada litium, ada berilium, di sini kosong, lanjut ke boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan seterusnya sampai neon. Oke, itu ya. Oke, kemudian untuk membaca yang namanya golongan, jadi tadi ingat ada periode dan golongan. Periode sudah saya rasa. Kita masuk ke golongan sekarang. Kalau tadi periode bacanya dari kiri ke kanan, kalau golongan di sini namanya grup ya, ini grup atau golongan, dia membacanya dari atas ke bawah. Jadi di sini tulisan 1A, ini artinya golongan 1A itu adalah unsur-unsurnya ada hidrogen, ada litium, ada sodium, kalium, dan seterusnya sampai ke francium. Ini untuk golongan 1A.
Kemudian kalau untuk di golongan 3A, itu bisa dimulai dari boron. Ini 3A ya di sini letaknya. Lihatnya ke bawah, yaitu ada si boron, ada aluminium, ada gallium, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau saya tanya unsur-unsur di golongan 7A. Kita lihat 7A-nya mana? Ini pakai angka Romawi ya dia ya. 7A, ada dari klorin, dan seterusnya. Jadi bedanya adalah kalau periode, saya ulang, bacanya dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, nih, dan dia menggunakan angka biasa. Tapi kalau golongan, dia dari atas ke bawah, ya, menggunakan angka Romawi, bacanya dari atas ke bawah, ya, dari sini, berilium, magnesium, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya tunjuk nih, sulfur terletak di periode dan golongan keberapa? Kita bisa lihat, kalau untuk mencari golongan, langsung toleh ke atas. Oke, dia terletak di golongan 6A, periode tarik ke samping kiri, periode ke-3. Itu adalah sulfur. Jadi kita bisa tahu, sulfur di dalam tabel periodik terletak di golongan 6A, periode ke-3. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada karbon terletak di periode dan golongan berapa? Kita lihat karbon di sini ada terletak di golongan 4A, periode tarik samping ya, periode ke-2. Oke. Nah, sekarang ini apa sih? Kenapa kita harus menentukan periode? Kenapa kita harus menentukan golongan? Itu buat apa gitu fungsinya? Nanti kita akan lihat. Oke, di sini ada satu contoh ya. Sebelum kita ke sana tadi, saya mau mengenalkan dulu. Jadi kalau nanti ketemu tabel periodik, jangan pusing dulu. Paling tidak kalian harus tahu artinya apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Ini, bentar ya, saya hapus dulu. Oke, di sini saya ambil satu contoh unsur. Unsurnya di sini adalah boron ya. Nah, di sini ada huruf-huruf A, B, C, D. Nah, A itu dari angka 5 ini. Angka 5 ini menunjukkan bahwa dia memiliki nomor atomnya sama dengan 5. Jadi, di sini dari awal dulu ya, sorry. Kita mulai dari awal lambang unsur. Lambang unsurnya adalah yang di tengah gede ini. Lambang unsur, yang C berarti ya. Nama unsurnya adalah yang di bawah ini, namanya boron, lambangnya B. Nomor atom, jadi kalau nanti dalam tabel periodik tuh ketemu dua angka seperti ini ya. Yang satu angkanya lebih kecil, yang satunya yang lebih besar. Angka untuk nomor atom adalah angka yang kecil, yaitu 5. Sedangkan untuk nomor massa itu yang besar, yaitu 10,811. Jadi, nomor atom inilah yang nanti dipakai untuk membuat konfigurasi untuk menentukan unsur tersebut letaknya di periode dan di golongan keberapa. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Oke, nah ini tadi ya. Ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, dan seterusnya. Ini ada periode 1, periode 2, periode 3, dan seterusnya. Oke, nah ini kenapa sih kita harus menentukan konfigurasi gas mulia? Di sini kita pakai kaidah oktet ya. Oktet itu kalau bahasanya artinya 8. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan suatu unsur. Nah, kestabilan ini nanti bisa kalian lihat dari elektron valensinya. Kalau unsur-unsur itu biasanya memiliki elektron valensinya harus sama dengan 8 ya untuk mencapai kestabilan. Jadi kalau nanti dia mungkin 7, dia 6, dia 5, atau mungkin dia 2, dia elektron valensinya 3, ini artinya unsur tersebut belum stabil, sehingga unsur-unsur tersebut akan mencari pasangannya untuk berikatan hingga elektron valensinya mencapai sama dengan 8. Kalau dia sudah berikatan, artinya dia sudah stabil, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian dari konfigurasi juga kalian akan tahu. Nanti kan sudah tahu tuh. Dari konfigurasi kalian tahu elektron valensinya berapa? Apakah 8? Kalau misalnya belum 8 berarti dia belum stabil. Kemudian yang kedua, dari misalnya sudah dapat nih elektron valensinya sama dengan 5 atau 2 atau 3, dari situ akan terlihat apakah unsur tersebut akan melepas elektron atau dia justru membutuhkan elektron untuk mencapai 8. Nah, biasanya kalau misalnya elektron valensinya lebih dari 4, kayak 5, 6, 7, dia cenderung akan memerlukan atau membutuhkan elektron ya untuk mencapai 8. Ya. Tapi kalau misalnya elektronnya sama dengan 2, 3,
elektron valensinya sama dengan 2, 3, dia akan cenderung untuk melepaskan elektron valensi tersebut biar nanti mencapai 8-nya lebih gampang gitu ya. Maksudnya gimana tuh Bu? Nanti kita lihat ya di konfigurasinya biar lebih jelas ya. Kemudian nanti dari konfigurasi juga kita akan melihat banyaknya elektron. Jadi berapa sih jumlah yang dibutuhkan, berapa jumlah yang akan dilepas. Kemudian kita bisa menentukan letaknya di dalam tabel periodik unsur atau SPU. Kemudian selain itu kita juga bisa menentukan jenis ikatan. Tapi jenis ikatan nanti ya di pertemuan keempat insyaallah. Nah, ini adalah golongan 8A, ada helium, ya, ada neon, dan seterusnya. Tadi yang dipakai adalah nomor atom untuk menentukan konfigurasi. Konfigurasi yang dipakai adalah konfigurasi gas mulia. Kenapa? Karena nanti kita akan berpatok pada unsur-unsur di golongan 8A. Oke, perhatikan ya. Mungkin agak masih ngambang kalau masih ada yang belum paham, tapi pelan-pelan saja nggak apa-apa ya. Jadi seandainya nih unsur memiliki nomor atom 10, nih ya, contohnya adalah neon, nomor atomnya 10, kemudian akan kita jabarkan menjadi di kulit pertama, ingat ya, ini K adalah kulit pertama. Kulit pertama maksimum hanya memiliki elektron sama dengan 2. Di kulit kedua, yaitu L, maksimum elektronnya hanya 8. Di kulit ketiga, maksimum elektronnya adalah 18. Gitu ya. Nah, nanti beda kasus kalau misalnya jumlah elektron sisanya nggak sampai 18. Misalnya sampainya 12 ya. Apakah di sini boleh kita tulis 12? Tidak boleh. Karena kalau 18 tidak cukup, kan ini 12 ini tidak cukup ke 18, berarti kita tidak boleh menggunakan 12 ditulis di kulit ketiga. Tapi kita boleh menulisnya adalah kembali ke sebelumnya itu 8. Kita tulis 8. Kemudian di sini kita tulis 2. Sorry, 4 berarti ya sisanya. Oke, jadi ini adalah cara pengisian atau cara menentukan konfigurasi elektron dengan sistem gas mulia. Jadi intinya ya, saya ulang ya, dari gas mulia tersebut, ini adalah jumlah maksimum elektron yang ada di setiap kulit. Untuk K adalah 2, untuk L 8, untuk M itu ada 18, untuk N 32, dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu unsur, misalnya nomor atomnya kayak tadi ada misalnya 15 nih contoh. Berarti di sini kita bisa tuliskan, kita mulai dari pengisian di kulit pertama yaitu 2. Oke, di kulit kedua masih cukup untuk 8. Oke, elektron yang sudah kalian isi di sini totalnya sudah ada 10. Oke, tersisa 5 berarti kan. Ini kan tadi awalnya ada 15 elektron, kita masukkan ke dalam masing-masing kulit. Kulit pertama kita masukkan 2 karena maksimumnya hanya 2. Di kulit kedua maksimumnya ada 8. Sudah 10 elektron dimasukkan, sisa 5. Nah, karena dia sisa 5, kita bisa langsung tuliskan 5 di kulit ketiganya. 5. Oke, selesai. Itu namanya elektron valensinya nanti sama dengan 5. Gitu ya. Oke, contoh lagi ya, mungkin masih dibingung. Misalnya 20. Ada suatu unsur ya, unsur A memiliki nomor atomnya 20. Oke, kita masukkan. Di kulit pertama, ingat 2 saja. Di kulit kedua ada 8. Di kulit ketiga, cek dulu sisanya berapa ya. Ini sudah masuk 10 elektron. Sisanya berarti ada 10 elektron. Nah, karena mungkin kalian menganggap bahwa di kulit ketiga maksimumnya adalah 18, terus kalian langsung nulis di sini sisanya 10. Nah, kalau begini salah. Kenapa? Karena kalau sisa elektron tadi tidak mencapai 18, maka kita harus mengisi dengan angka yang sebelumnya itu 8. Kita harus masukkan dia menjadi 8 dulu. Saya ulang ya. 8. Ini kita pisah menjadi 8 dulu dimasukkan. Jadi dia stabil gitu. Dan 2 sisanya. Jadi 8 dan 2 tadi awalnya dari 10 ini yang kita jabarkan menjadi 8 dan 2. Kenapa Bu bisa seperti itu? Karena 10-nya nggak nyampe ke 18. Kalau dia nggak nyampe ke atas, dia harus turun ke bawah aturannya. Karena 18 nggak nyampe, dia turun. Berarti harus 8 dulu yang dimasukkan di kulit selanjutnya, sisanya 2. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa dapat unsur A memiliki konfigurasi 2882. Elektron valensinya berarti adalah 2. Seperti itu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Mungkin nanti bisa via WA saja ya kalau untuk pertanyaan ya. Oke, selanjutnya ya, atau via WA boleh di Google Classroom juga nggak masalah. Nah, ini ya, contoh untuk penempatannya ya. Jadi tadi kita tahu nih AR, intinya kalian tahu dulu di kulit pertama, kedua, dan ketiga itu elektronnya harus berapa. Di sini ada unsur argon dengan nomor atom 18, berarti kita jabarkan. Di kulit pertama masuknya 2. Ingat ya, kulit pertama ini kita namakan K, kulit kedua kita namakan L, kulit ketiga kita namakan M. Sekarang kita akan memasukkan elektronnya ke masing-masing kulit. Dimulai dari kulit pertama dulu. Oke, 2-nya kita masukkan. Oke, sekarang kita ambil kulit kedua ada 8. Kita masukkan. Dan di kulit ketiga ada 8. Seperti itu pengisiannya ya. Jadi ini menunjukkan elektron pada masing-masing kulit, tapi dengan catatan dilihat lagi apakah benar konfigurasi yang sudah kalian buat itu sesuai dengan jumlah maksimum dari setiap kulit. Pengecualiannya tadi buat yang 18 ya kayak tadi ya. Karena tadi cuma 10, sisanya nggak boleh ditulis 10 toh, karena dia tidak mencapai ke 18, berarti kita bisa kembali ke satu langkah ke belakang, yaitu 8. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan menentukan periode dan golongan. Tadi kita udah belajar tentang konfigurasinya, pakai konfigurasi gas mulia. Kalau sudah paham, dari konfigurasi tadi kita juga sudah menentukan elektron valensi. Jadi kalau untuk AR, elektron valensinya adalah 8. Elektron yang berada pada kulit paling luar, yaitu 8. Paling ujung nih maksudnya, 8. Ini kulit paling luar ya, kulit ketiga. Ini kulit pertama tadi, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Oke, lanjut ya. Nah, untuk menentukan periode dan golongan, kita bisa lihat bahwa contohnya nih, ada unsur boron, nomor atomnya 5, kita masukkan 2, 3. Bu, kenapa 3-nya nggak kembali ke 2? Kan nggak mencapai 8. Nah, itu kalau untuk hal itu tidak berlaku untuk unsur lain kecuali untuk hidrogen saja dan untuk helium. Jadi karena memang mereka memiliki elektronnya cuma 2 aja maksimum. Kalau untuk hidrogen sebenarnya 1, cuma dia tidak mungkin melepas satu-satunya, dia maksimum mencapai kestabilan itu bukan 8, tapi nanti 2 elektron. Jadi kalau di sini kita lihat boron, dia 2 dan 3. 3 ini kita sebut sebagai elektron paling luar. Nah, dari sini kita bisa lihat elektron terluar itu nanti menunjukkan bahwa dia adalah elektron valensi yang menunjukkan dia terletak di golongan keberapa. Kalau elektron valensinya sama dengan 3, berarti dia nanti terletak di golongan 3A. Ya. Karena dia 3, elektron valensinya berarti dia terletak di golongan 3A. Sedangkan jumlah kulit, tadi kita tahu ini 2, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Berarti ada berapa? Kulitnya ada 2 ya. Jumlah kulit sama dengan 2. Jumlah kulit menunjukkan periode. Berarti kita bisa tuliskan bahwa golongannya sama dengan golongan 3A. Ingat, angka Romawi untuk golongan. Periodenya periode 2. Kenapa? Dapat dari mana, Bu? Untuk golongan, ingat, ini menggunakan jumlah elektron valensi, yaitu elektron pada paling belakang ini loh, kulit paling terakhir, yaitu 3, berarti golongan 3A. Kemudian untuk periodenya, dia menggunakan jumlah kulitnya. Di sini tadi kulit pertama, kulit kedua, berarti ada 2 periodenya. Berarti dia unsur boron terletak di periode ketiga-A, terletak di golongan 3A, periode kedua. Kita buktikan. Tabel periode tadi. Ini boron. Boron terletak di periode ke-2, betul ya? Di golongan ke-3A. Jadi cara membuktikannya nanti nggak perlu membawa tabel periodik. Kalau misalnya nanti dalam ujian, nggak perlu membuka-buka tabel periodik. Kalian cukup membuat konfigurasinya. Konfigurasi yang paling mudah adalah konfigurasi gas mulia untuk menentukan periode dan golongannya. Oke ya, untuk materi hari ini cukup sekian. Tapi ada soal terakhir buat kalian. Tugas kalian adalah membuat konfigurasi gas mulia dari unsur ini. Ada 4 unsur, silakan nanti dibuat. Nah, ini ya, tadi jangan sampai salah memilih nomor. Ketika membuat konfigurasi gas mulia, yang digunakan adalah nomor atom. Ingat, nomor atom adalah nomor atau angka yang paling kecil pada unsur tersebut. Di sini ada 2 angka ya. Ada 14, ada bilangan, maksudnya 2 bilangan, ada 14 dan ada 7. Berarti yang paling kecil adalah yang 7. 7 inilah yang nantinya dipakai untuk membuat konfigurasinya. Gitu ya. Saya kasih contoh dulu untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, karena dia punya 7, kita bisa tuliskan di sini. 7 ya, kita uraikan menjadi kulit pertama tadi maksimum 2,
Sisanya berarti ada 5. Berarti unsur nitrogen terletak di golongan, ingat golongan adalah ini elektron yang terakhir 5 ya, berarti terletak di golongan 5, 5A. Periode ke kulitnya ada berapa ini? Kulit pertama, kulit kedua. Berarti periode kedua. Gitu ya contohnya. Oke. Nah, sekarang untuk penentuan elektron valensi tadi sudah ya. Nomor 2 terjawab, nomor 3 pun terjawab. Jadi setelah membuat konfigurasi, baru tentukan elektron valensinya dulu. Elektron valensi untuk menentukan golongan, kemudian jumlah kulitnya ini yang pakai komanya, harusnya kalau ada komanya boleh, nggak pakai koma juga nggak apa-apa, tapi dikasih spasi. Gitu ya, jadi kelihatan ini kulit pertamanya, ini kulit keduanya. Ini akan menentukan periodenya. Oke. Oke, berarti ada 3 soal saja nih yang untuk yang ini. Totalnya berarti ada 5 soal. Soal pertama tadi yang perbedaan atom, molekul, dan ion. Soal kedua yang teori atom. Soal ketiga adalah penentuan konfigurasi elektron valensi dan periode golongan dari ketiga unsur ini. Oke. Untuk hari ini sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.